sering kemari dan sering berbincang dan sharing tentang dunia-dunia gaib, bahkan hal-hal yang di luar nalar bisa terjadi kepada orang yang tidak mempunyai spiritual. Kita kembali lagi di mana pertama saya podcast dengan beliau itu menunjukkan reaksi-reaksi negatif bagi penonton. Kita langsung saja undang Kang Satria lebih lanjutnya biar enak ya kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih, Mas? Cok. Kali ini kita akan membahas bagaimana perjalanan atau pengalaman Kang Satria menggeluti dunia spiritual ini. Apakah ada hal-hal yang paling mengesankan dan paling menyeramkan? Itu pasti ada ya, karena Satria juga mendalami profesi ini. Jadi kita mulai dari Kang Satria dulu. Kang Satria ini anak keberapa dari beberapa saudara? Untuk masalah kekeluargaan itu saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Jadi kenapa sih Kang Satria mendalami hal spiritual ini? Apa ada pengalaman, maksudnya kayak impact tersendiri buat Kang Satria itu apa? Oh pasti, untuk pengalaman sih saya menggeluti dunia ke spiritual itu kan saya mau memperbaiki diri, karena dari spiritual kita diajarkan untuk tetap tenang dan sesuai dari anjuran. Jadi kita menilai orang itu harus dengan cara yang sopan dan santun gitu, biar kita bisa mampu nih disegani juga sama orang-orang itu. Jadi Kang Satria ini udah berapa tahun mendalami profesi seperti ini, Kang? Kalau saya sih baru 1 tahunan lah. 1 tahunan itu nggak gampang ya, Kang? Nggak gampang. Itu banyak rintangan juga, antara lain kan kita memiliki berbagai macam kesibukan, tapi kita tetap menjalankan semua anjuran yang ada di dunia kespiritualan. Jadi Kang Satria sendiri ada nggak pengalaman paling menyeramkan, apa paling lucu, apa paling yang menurut Kang Satria enak untuk dibahas di forum ini? Kalau menurut saya untuk pengalaman yang apa dulu nih, yang lucu mungkin seram dulu lah. Yang seram, kalau yang seram itu waktu pertama, waktu yang kedua ke pabrik itu, yang kedua yang di pabrik, yang itu apa, ada interaksi dari semua ya. Dari antara interaksi mereka sampai saya kaget. Nah itu momen-momen yang mengagetkan. Menurut Kang Satria di situ sosok apa yang paling menyeramkan? Kalau di situ kan itu kan di situ ada rumah yang ditinggali sampai sekarang, itu ada rumah Belanda. Dan di situ di rumah Belanda itu saya sekedar ingin tahu di situ ada apa sih, itu kenapa makanya ada tempat kosong di situ, terus terbengkalai sih gitu. Terus saya penasaran juga, jadi kita Ke situ ya, Kang? ke situ sama tim kita juga 2 kali. Yang pertama itu kan yang kita langsung ke rumah kosongnya. Nah untuk yang kedua saya masuk ke tengah-tengah dari rumah itu. Nah ternyata di situ ada flashback yang sangat-sangat familiar lah antara dari orang-orang Belanda itu gitu. Di situ juga pas ini ada komunikasi ya, Kang? Iya, di situ juga kita sebelum melaksanakan kegiatan juga kita izin dulu sama yang ada di situ. Maksudnya dari yang nampak sampai yang nggak nampak. Jadi kita itu dulu komunikasi dulu secara batin atau secara orang perorangan juga ada. Tapi yang saya pertanyakan gini, Kang, apa sih kan
banyak kan setan, banyak jenis setan kuntilanak, genderuwo, tuyul, pocong. Mungkin di situ ada kasta tertinggi lagi apa Kang? Bentuknya seperti apa? Untuk kasta tertinggi itu ada di pabrik gulanya ya. Kalau yang di situ cuma paling perempuan yang dominan, karena yang perempuan di situ ada satu yang usil sama pemilik rumah juga itu. Itu kalau makhluk seperti itu bisa nyerang nggak sih Kang? Sebenarnya untuk penyerangan sih bisa, tapi mereka cuma untuk mengganggu doang, Nakut-nakuti doang. nakut-nakutin doang. Jadi untuk menyerang kayak seperti mencelakai itu belum bisa mereka. Gitu. Kalau mungkin kalau bisa sih bisa mencelakai, tapi kastanya mungkin beda lagi Kang. Beda, itu cuma bisa sekedar mengganggu saja yang kemarin. Tapi biasanya kan gini Kang, kayak kita nih pesugihan nih kan bisa mencelakakan orang, itu kan berarti setannya dong, bukan orangnya. Kalau untuk pesugihan itu berarti kan kita mempunyai ikatan perjanjian sama makhluk tersebut. Salah satu makhluk tersebut itu minta apa sih syaratnya, ada yang syaratnya tentang kehewanan atau langsung ke Orang juga nyawa. bisa. Iya betul. Jadi bener dong, makhluk seperti itu bisa menyerang. Bisa karena ada Alasannya tersendiri. karena ada alasannya. Itu. Untuk yang lucu nih, kita bahas yang lucu ya, biar nggak terlalu formal. Untuk kalian sendiri, peristiwa yang paling lucu pas di mana Kang? Peristiwa yang paling lucu belum pernah di-upload di YouTube kita. Yang itu yang di pabrik mercon yang pertama kali. Ya. Pertama kali pabrik mercon itu yang Nah, waktu itu siang siang. hari, iya. Ya, siang hari kita review tempat Ternyata di situ ada karya karya manusia. manusia yang sampai ketawa ya Bu. Saya juga di situ, ternyata saya juga ikut menjadi kru Kang Satria, tapi mumpung saya yang masih bisa berbahasa Indonesia dengan baik, jadi saya yang jadi pengisi acara di sini ya Kang ya. Iya betul. Nah, jadi gini Kang, banyak yang tanya nih, kenapa sih orang spiritual itu rata-rata tertutup? Ya karena kita kan secara batin itu saya atau kita sebagai orang spiritual itu nggak mau langsung menunjukkan, tapi kita punya ketenangan sendiri. Jadi apapun alasannya itu harus tenang, kita bisa menyelesaikan masalah, bukan kayak manusia seperti yang Pada lain. umumnya. Seperti pada umumnya yang kita langsung nafsu untuk Menyelesaikan masalah menyelesaikan. tersebut. Nah jadi kita lebih baik kita pahami dulu, itulah kunci dari kita. Kata-kata untuk hari ini, diamlah adalah emas. Ya. Betul. Jadi gini Kang, ada lagi nih yang tanya, kenapa sih orang spiritual itu biasanya pakainya hitam-hitam, terus pakai belangkon, itu biar apa sih Kang? Itu sih aksesoris Mas. Jadi kita boleh pakai apa aja, kayak misalkan kita pakai batik atau segala macam kita boleh, nggak mesti hitam-hitam, karena dari segi kenaturalan aja. Kalau misalkan kita pakai belangkon seperti ini kan ini buat aksesoris kita, penunjang lah itu. Kan seperti pemikiran orang-orang awam, berarti kalau memandang orang yang spiritual memakai gelang ini, mungkin ada sih Kang ya yang punya ada kodamnya gitu Kang. Ya sebenarnya banyak untuk masalah gelang atau aksesoris yang dipakai untuk orang-orang spiritual, kayak misalkan ya bukan spiritual sih, kayak yang viral dulu itu yang ada sulap-sulapan segala macam, itu kan banyak tuh di gelang, terus kalung segala macam. Sebenarnya itu cuma aksesoris, tapi dia gini ya, kastanya itu kan harusnya gede, harusnya tinggi lah, tapi dia memamerkan, itu sebuah tindakan yang kurang tepat. Jadi kita sebagai yang biasa saja lah, kita merendah, kita normal seperti manusia biasa aja gitu aja. Aksesoris lah. Untuk energi dari gelang-gelang seperti itu juga ngaruh untuk masalah
orang-orang seperti itu. Oh, mungkin Kang Satria nih kesini nih. Mungkin di ruangan ini cuma Kang Satria yang merasakan ya kan, semua kru nggak mungkin ngerasain kan, apalagi yang di belakang kamera kan dia nggak peka kan. Ya sebenarnya ini apa sih untuk yang tadi, untuk Mas Rika yang menang ada seperti ruangan ini. Tadi sebelum kita syuting itu ada salah satu lah dari kru kita untuk merasakan di sini, dan itu ada sebuah yang menarik beliau. Jadi Kang Satria itu kegiatannya cuma spiritual atau ada kegiatan lagi sih Kang? Untuk kegiatan sih kita paling kayak memperdalam atau menstabilkan power dari energi saya, dan juga membimbing sebuah murid. Saya mempunyai murid dan saya juga harus berbagi energi untuk mereka, harus mantau. Kang Satria cuma membimbing mereka untuk menjadi yang lebih baik. Saya sebagai guru spiritual itu harus membimbing saya itu harus membimbing, jadi murid-murid lah, anak-anak saya lah yang bisa berkreasi, yang bisa lebih jauh melampaui kekuatan dari energi saya. Kalau boleh tahu murid Kang Satria baru berapa sih Kang? Kalau murid saya itu bisa dihitung lah sebenarnya, ada yang cewek juga ada, yang cowok juga ada gitu. Itu yang cewek bawa ini boleh Kang? Kalau yang cewek sekarang ada di luar kota, Mas Riko. Kalau yang cewek sekarang ada di luar kota, Mas Riko. Mas Riko. Jadi ini buat pandangan aja ya, yang cewek di sini batang semua ternyata. Nggak ada yang cewek. Batang apanya nih? Ya biasalah, kita bahas di lain kali. Ya, itulah. Jadi Kang Satria sendiri tuh orangnya gimana sih Kang? Gimana apanya maksudnya? Ya kayak kegiatan sehari-hari, apa sih yang orang-orang nggak tahu tentang Satria dan Satria mau ngungkapin di sini tuh ada Kang? Banyak yang orang-orang nggak tahu Tentang Kang Satria sendiri ya, orang-orang terus mengaku Satria gini padahal kan enggak kan. Iya, awalnya juga kan banyak sih, banyak pasien-pasien ini. Ngomongin pasien dulu lah, kita mempunyai pasien misalnya, dan saya juga mengalami ada beberapa macam pasien yang meminta untuk menyantet, terus juga Pernah, Kang? pesugihan. Ya pernah. Itu Kang Satria tolak apa 5 juta sini? Kalau berani bayar mahal saya mah. Itu bisa itu bangsat itu. Terus yang pesugihan gimana Kang? Emang Kang Satria tahu tempat di mana? Untuk pesugihan sih sebenarnya gampang. Kita nggak perlu ritual-ritual di kayak hutan segala macam, kita nggak perlu. Yang penting kan kita bisa menarik sosok mereka datang ke sini. Terus ada sebuah perjanjian, itu mau perjanjian gimana, antara perjanjian baik atau perjanjian gimana itu tergantung pasien. Emang ada perjanjian baik? Setahu saya Kang, kalau perjanjian seperti itu tidak ada yang baik. Iya, tahu. Timbulnya ke dalam diri sendiri Tidak. atau menggunakan nyawa. Antara lain dari tindakan yang baik itu berarti kan tidak mempunyai tumbal untuk kemanusiaan. Tapi ada kayak sesajen, cuma menyediakan sesajen, misal setiap malam Jumat atau setiap Selasa Kliwon segala macam itu ngasih seserahan untuk mereka. Nah itu wajib berarti Kang. Timbulnya kan wajib berarti Kang. Itu berarti kan timbulnya wajib, soalnya dari situ juga kan udah masuk sebuah perjanjian, harus ini itu. Gimana sih cara-caranya untuk kita contoh saya mau minta tuyul buat pesugihan gimana? Kalau segitu yul, saya nggak punya tuyul, Mas. Ya kan Satria kan lebih paham ke situ kan. Iya, kalau untuk
segi tuyul ya kita bisa menarik di gunung karena tuyul kan tempatnya di gunung. Oh, di salah situ. satunya ada di gunung. Paling banyak mungkin di di gunung ya kan ya. Iya, paling banyak di gunung. Pada saat Satria senang muncak. Saya senang muncak karena Ya itu. menyendiri. Kita cari gunung. Kita cari tuyul di gunung nanti. Menurut Kang Satria, apa sih makhluk paling serem menurut Kang Satria sendiri? Apa sih makhluk paling serem? Kalau secara wujud sih semua makhluk itu seram sebenarnya. Jadi mereka itu bisa mewujudkan apa aja yang mereka minta. Kayak misalkan keinginan mereka untuk mewujudkan bahwa Mas Riko nih dari segi penampilan atau wajah dia mereka bisa. Tapi juga untuk asli dia asli sangat buruk. Nggak ada yang namanya setan atau jin atau apa segala macam yang berbentuk rapi segala macam, nggak ada. Paling itu adalah sebuah penyamaran aja. Paling beruntungnya kalau kita nemuin setan yang rusak separuh ya kan. Paling beruntung jadi gini ya, untuk secara kasta itu yang paling sempurna mendekati kesempurnaan dari manusia itu sebuah sosok yang energinya lebih tinggi kastanya. Jadi semakin buruk penampilan itu semakin rendah itu. Tapi saya sempat lihat video Kang. Jadi gini Kang, ada satu mobil di sono kan, terus jendela itu si yang video tuh ada sosok yang di atas itu terbang Kang. Itu menurut Kang Satria setan emang bisa gitu Kang, banyak bisa nyamperin gitu. Saya lihatnya menurut saya sih itu kuntilanak merah Kang. Iya, banyak segala macam jenis kuntilanak merah ataupun yang warna putih. Itu yang warna-warna seperti itu kan menjelaskan bahwa kasta mereka itu ada tingkatannya. Dari mulai putih, yang merah, yang apa segala macam itu banyak kastanya. Berarti tiap makhluk mempunyai kasta berbeda, dia akan berwujud berbeda juga Kang. Berbeda juga. Jadi menurut Kang Satria sih apa yang paling lucu? Women. Apa yang paling serem menurut Kang Satria sendiri? Yang paling serem menurut saya itu adalah sesosok jin yang bisa persis menyerupai manusia. Itu yang paling serem. Dan Kang Satria pernah nemuin itu? Kalau saya pernah menemuin di Gunung yang ada di Jawa Tengah lah. Ada. pas kita syuting. Bukan pas saya itu Puncak. ada kegiatan. Begitulah teman-teman. Jadi dimanapun kita berada kita harus open ya. Dan menurut Kang Satria nih, satu lagi nih yang saya paling penasaran, gimana sih caranya biar tahu dia setan atau bukan? Dari segi wujud juga kan kita bisa tahu. Jadi setiap orang yang awam nih, kita orang yang awam, kita melewati sebuah perlintasan atau yang sebuah rumah-rumah atau tempat lah yang sepi itu segala macam, itu makhluk itu jadi ada kenyataan untuk bisa berinteraksi sama orang yang awam sekalipun. Jadi dia cuma sekedar menampakkan saja, kayak misalkan sekilas menampakkan atau segala macam terus wirawiri. Nah, bolak-balik. Sawah itu ya. Wirawiri. Jadi emang kalau orang yang mempunyai pesugihan itu pasti kalau tidak oleh orang awam mungkin di depan pintunya ada setan gitu kan, atau ada yang berwujud gitu kan. Kenyataannya seperti itu Kang. Saya punya kakak nih Kang. Jadi mampirlah ke rumah temannya tuh ya kan.
Jadi ada salah satu rumah tuh sepi bener Kang. Tapi di situ ada orang tinggi hitam apa di situ, di rumah situ. Apakah itu pesugihan atau setan yang mau mampir ke rumah mau ngopi mungkin ya? Kayaknya mau ngopi. Nggak tahu kan. Jadi itu gimana kan? Kalau untuk seperti itu ya kita bukan mau seujun atau apa, kita menyimpulkan bahwa yang punya rumah itu pesugihan, tapi kita kan lihat dulu. Belum tahu kan Belum Kang. tahu, karena dari Tapi rata-ratanya Kang enggak, saya potong sebentar karena saya penasaran sekali. Rata-ratanya Kang, menurut orang awam yang kan sekitar saya, rata-rata itu menyebutkan bahwa satu rumah itu adalah pesugihan. dari satu rumah itu tes aja lah. Ya, setiap malam itu di situ ada pergerakan apa aja dari pemilik rumah atau gimana. Kita kan pasti dari segi Sifat mungkin sifat, terus aktivitas juga dari sebuah rumah yang ada pesugihan itu beda gitu. Dari yang mulai tertutup segala macam itu bisa dilihat lah. Tapi Kang, jadi ini Kang, kemarin kan ada yang diributkan nih loh dari gitu. Menurut Kang Satria itu perbuatan kita ini biar tidak formal kan ya kan, tidak formal, biar enteng obrolannya kan. Jadi kembali lagi ke Satria, Kang Satria lagi. Tadi kan Kang Satria bicara nih tentang pasien mau nyantet, mau pesugihan. Itu Kang Satria cara menolaknya gimana? Ya saya menolaknya gini, kalau berani bayar saya mahal, saya mau, saya mengklaim, saya mau, tapi dengan nominal yang nolnya lebih tinggi gitu. Terus dia nggak mau, ya udah. Ya lalu gini Kang, saya ini lagi ya, potong lagi ya. Berarti hal unik juga terjadi pas Satria menerima pasien. Hal unik. Ya, hal unik seperti tadi kayak Kang Satria mungkin tadi pasiennya minta diobatin, terus minta yang tinggi lagi. Ini gua sakit sama perempuan sampai dia dan itu hal unik menurut saya kan, orang awam kan. manusia itu serakah semua Kang kan. Itu kan dikasih 2.000 minta 100.000, berarti kan serakah. Tapi ada itu yang mau menyantet karena urusan keluarga. Saya juga ada Mas ini Kang. Saya juga ada. Nanti kita konsultasi lah ya di belakang. Nanti gampang. Terus kan Itu ada salah satu pasien yang di media sosial. Jadi dia minta bantuan ke saya dari segi keluarga. Jadi keluarga si perempuan, si perempuan itu memiliki hubungan lain dengan laki-laki. Nah dia yang cowok minta ke saya untuk bisa menyantet dia supaya balik lagi ke dia apa mati. Ya seperti itulah. Jadi mungkin karena sakit hati, terlalu sakit hati, tapi bayarannya rendah. Kang Satria tidak melakukannya. Jadi saya nggak mau. Berarti Kang Satria itu cenderung kepada nominal, bukan menolong. Ya benar. Iya, karena itu kan perbuatan yang kurang baik, jadi saya nolaknya itu karena nominal. Jadi biar sanggup atau tidak. Nah, kalau sanggup laksanakan, kalau tidak jangan. Ya. Kalau misalkan saya cuma nolak nggak mau, saya ngomong langsung nggak mau, itu kan nggak enak. Jadi Iya. saya ngomong ke nominal aja. Benar Kang. Jadi apa impact tersendiri berdasarkan Satria pas contoh gini Kang, saya mau nyantet seseorang nih bayar 5 juta. Kang Satria melaksanakan itu, apa impact Kang Satria, akibatnya Kang Satria melakukan itu apa Kang? Akibatnya saya dengan Sang Hyang, jadi saya dengan Tuhan. Akibatnya itu, kalau misalkan saya mau menyantet, ya urusan saya dengan urusan si Gusti Allah. Yang di atas. Iya. Biasanya kan
ada yang ngomong juga gini kan, kalau orang yang pintar spiritual terus sering nyatet uang tuh umurnya berkurang apa, eh, mukanya tambah keriput ya. Bagaimana sih kan, belum tahu gua. Kalau masalah itu sih enggak lah, Enggak. enggak. Jadi kita sih kalau misalkan disuruh nyantet kita dibayar banyak segala macam, itu urusan kita dengan Tuhan masing-masing. Enggak, impact tersendiri untuk Kang Satria itu gimana, ibaratnya kan ini kan Kang Satria kalau nyantet itu gimana sih, apakah bisa langsung mati atau gimana? Soalnya tetangga saya nih, teman-teman ayah saya jadi jatuh cinta sama orang yang mempunyai seperti itu, dan ayah teman saya itu kirimi lah Kang Satria. Anda kan juga tahu sendiri kan siapa. Tahu lah. Tahu kan. Itu impact kesananya gimana kan? Kalau kita melaksanakan ibadah, saya juga mau balas dendam ke si A buat matiin dia. Terus ya kalau saya melakukan, impact buat Kang Satria gimana? Apa ada pertengkaran apa kali, atau mungkin serangan pajar? Mungkin serangan pajar mas. Iya kan, biasanya kan hal itu kan bentrokan energi pasti ada ya kan. Itu kan sesuai dari perjanjian si perempuannya. Kayak misalkan perempuan itu kan ke si dukun. Nah dari si dukun itu kan perjanjian kalau dia udah meninggal, udah tidak ada tidak ada pautan lagi, tali lagi, tidak ada tali lagi. Jadi misalkan si keluarga yang ditinggalin sama almarhum mau nyantet si yang perempuan itu bisa, nggak ada masalah. Bisa. Nah, setahu kata orang-orang kalau mau nyantet balik tuh kita harus siap, dukunnya kudu harus siap ini dulu katanya. Di kafe belum pernah nyoba, saya mau nyoba yang di kameramen Kameramen disantet ya, jengkel boleh. Mati juga gak apa-apa udah. biar tidak terlalu formal, kita juga butuh candaan di balik sebuah kenyataan yang baik kan. Terus buat Kang Satria sendiri sekarang bisa melakukan apa Kang Satria sekarang? Kalau sekarang sih saya masih belajar ya. Jadi untuk sebuah jadi guru aja saya masih punya guru. Jadi saya harus bisa terus memperbaiki, menimba ilmu terlebih dahulu. Mungkin next time kita akan ini saya mau menuntut janji Kang Satria dulu nih. Kang Satria di channel saya bilang mau main jelangkung tapi tidak dilaksanakan. Channel yang mana ya mas? Aduh, pura-pura tidak tahu dia. Yang sono lah. Boleh lah nanti main. Kita setelah video ini kita bikin video untuk pengetesan jelangkung. Nanti ada salah satu murid saya lah. Nah, adalah ya. Adalah. Ada.